kurang semangat jawab salamnya. Sekali lagi Bapak semangat. Kita berada di majelis sekali atau majelis ilmu, sedang berada di majelis atau di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji serta syukur dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, hidayahnya, taufiknya, inayahnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, afiat, sehingga Allah masih saja meringankan langkah kita untuk duduk bersama mengkaji ilmu-ilmu Allah dengan harapan semua apapun yang telah kita raih dan yang akan kita laksanakan, mudah-mudahan Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya, dengan harapan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati para asatidzah, para alimul ulama, para guru, para sepuh, para bapak, para ibu hadirin dan hadirat. Sebelum kajian yang akan disampaikan oleh guru kita, tafsir suratul Fatihah ayat 4 dan 5. Mari kita baca dulu Quran suratul Fatihah. Kita khususkan untuk sanak famili keluarga kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan dengan Quran suratul Fatihah Allah sembuhkan dari segala penyakitnya, dan keluarga kita, sanak famili kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni segala kekhilafan-Nya, Allah terima segala amal baiknya, kuburnya dijadikan rawdah min riyadil jannah. Untuk saudara kita yang berada di timur tengah, khususnya yang berada di Palestina, mudah-mudahan Allah berikan ketabahan, dan yang gugur mudah-mudahan Allah tempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbil firman wal walidayna ala kulli salatu wassalam tafadhal alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.
syukur itu tidak harus dalam keadaan lapang. Ketika Allah memberikan kelapangan atau keluasan rezeki kepada kita, memang itu sudah seharusnya kita bersyukur. Tetapi ada kondisi-kondisi di mana Allah juga sesungguhnya meminta kita untuk bersyukur, yaitu di dalam kondisi sulit atau di dalam kondisi musibah. Dan justru syukur dalam kondisi kesulitan atau di dalam kondisi kita menerima musibah, itu adalah kondisi syukur yang paling sulit untuk dikerjakan. Kenapa kemudian disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk bersyukur di dalam kondisi sulit? Kita lihat bagaimana para nabi sampai ke Nabi Muhammad SAW ketika diberikan musibah atau kesulitan, untuk menghadirkan rasa sabar terhadap musibah yang terjadi, diawali dengan syukur terlebih dahulu. Contoh misalnya Nabi Ayub alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan penyakit yang cukup lama secara panjang jaraknya, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah mengeluh. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan penyakitnya Nabi Ayub itu adalah penyakit yang tidak dirasakan oleh manusia sebelumnya dan manusia setelahnya. Jadi hanya Nabi Ayub saja yang merasakan penyakit itu. Sampai kemudian suatu hari istrinya Nabi Ayub datang kepada Nabi Ayub, "Ya Ayub, kau ini adalah hamba Allah. Engkau ini utusan Allah. Engkau punya kekuasaan misalnya, punya hak prioritas untuk bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan sakitnya." Tapi apa yang disampaikan oleh kemudian Nabi Ayub kepada istrinya? Berapa lama kita sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah? Kemudian istrinya menjawab, sekitar 16 sampai 17 tahun kita mendapatkan kenikmatannya. Lalu berapa lama aku diuji dengan ujian sakit ini? Diuji dengan ujian sakit ini baru sekitar 5 sampai 6 tahun. Maka apa kata Nabi Ayub? Aku malu meminta sama Allah Subhanahu wa taala, sudah diberi nikmat yang cukup panjang, ketika aku meminta kesembuhan baru 5 atau 6 tahun saja saya sudah minta kesembuhan. Padahal nikmat yang telah Allah berikan jauh lebih panjang jaraknya daripada sakit yang aku rasakan saat ini. Jadi Nabi Ayub alaihissalam dalam kondisi seperti itu, dia terus mengingat nikmat Allah, sehingga yang hadir adalah rasa syukur. Dari rasa syukur itulah yang kemudian menghadirkan rasa sabar. Dan lihat juga bagaimana Rasulullah SAW ketika meninggal anaknya Qasim, ini kan sebuah musibah. Wafatnya Qasim itu membuat sebuah musibah bagi Rasulullah SAW. Tetapi justru pada saat meninggalnya Qasim, Allah Subhanahu wa taala malah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyunya apa? Wahyunya adalah surat Al-Kautsar. Inna a'tayna Al-Kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikanmu nikmat yang banyak. Artinya kan terbalik ketika ada musibah, tapi diingatkan untuk mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi disitulah letaknya bahwa ketika kita menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur terhadap nikmat Allah, sehingga dari rasa syukur itu hadirlah rasa sabar di dalam diri kita. Makanya seorang penulis terkenal seperti Aidah Qadhi yang menulis buku Al-Ahzab, beliau mengatakan bahwa ketika engkau mendapatkan musibah, jangan bersedih, tetapi bersyukurlah, karena itu yang akan menghadirkan kesabaran untuk kita dan menghadirkan kebahagiaan untuk kita.
Jadi ketika Aida Al-Qarni kemudian dipenjara oleh pemerintah Saudi, itu tidak pernah bersedih. Gitu. Saya malah bersyukur bahwa saya sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa merenungi diri sendiri. Akhirnya lahirlah buku yang kemudian menjadi bestseller, La Tahzan, atau dalam bahasa Inggris Don't Be Sad, yang akhirnya bahkan kemudian buku itu menjadi viral. Nah jadi mari sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi apapun, kondisi sesulit apapun, kondisi ketika kita dapat musibah, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata orang Sunda, ketika ada musibah syukur, nggak kena yang lain, syukur ya masih bersyukur. Dalam musibah apapun kita masih tetap bersyukur. Jamaah rahimakumullah, kita berdoa mudah-mudahan senantiasa di pagi hari ini Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita semuanya, baik rahmat di dunia maupun rahmat di akhirat. Karena tujuan kita ketika kita melaksanakan sebuah aktivitas itu adalah kita ingin mendapatkan rahmat di dunia maupun rahmat di akhirat. Dan untuk mendapatkan rahmat itu sebenarnya ada cara-cara atau ada yang sederhana yang bisa kita lakukan, aktivitas yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah dengan senantiasa memulai aktivitas kita dengan lafaz basmalah. Karena dari lafaz basmalah itu ada terkumpul rahmat Allah yang Allah kumpulkan dalam sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah sifat Allah yang luas di dunia, Ar-Rahim itu adalah sifat Allah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Maka ketika kita memulai aktivitas dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya kita sedang meminta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan rahmat Allah di akhirat. Maka kemudian ini yang menjadi tafsiran dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu amrin bi balin la yubda'u biha bi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa afdal. Bagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap aktivitas kita, setiap aktivitas hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dimulai dengan nama Allah, menyebutkan nama Allah, Bismillah, maka dia akan terputus secara rahmatnya di dunia, atau terputus nanti rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Rahmat Allah di dunia itu nanti bisa bentuknya kebahagiaan, kesehatan, kemudian keluarga yang saleh, itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, termasuk dengan rezeki materi, itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat itu bisa berupa surga, bisa berupa syafaatnya Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan Allah nanti di yaumil hisab, itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika kita memulai segala sesuatu itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, maka ini akan kita dapatkan. Dan ini yang membedakan aktivitas kita dengan aktivitas saudara-saudara kita yang memang mereka kemudian misalnya bukan muslim. Kenapa? Karena kita selalu menautkan nama Allah di setiap aktivitas kita. Artinya aktivitas contoh sederhana, aktivitas kita minum misalnya. Kita minum, mereka juga minum. Tetapi ada yang membedakan minum kita. Secara tujuan sama mungkin. Minum itu untuk menghilangkan haus. Tujuan kita minum adalah menghilangkan haus. Tujuan saudara-saudara kita yang non-muslim minum, mereka menghilangkan haus juga. Secara tujuan sama. Tetapi ada nilai yang berbeda dari aktivitas minum kita. Kalau mereka sekedar menghilangkan haus, tetapi ketika kita memulainya dengan Bismillah, itu ada nilai keberkahan di dunia dan ada nilai keberkahan nanti di akhirat. Artinya ketika kita memulai aktivitas minum yang sederhana itu dengan nama Allah, Allah akan memberikan keberkahan kita di dunia. Maka aktivitas minum itu berubah menjadi tenaga di dalam diri kita, sehingga kita bisa beraktivitas untuk lillah, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di satu sisi kita juga punya modal
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, modal itu adalah untuk nanti di akhirat kelak mendapatkan rahmat Allah. Jadi sederhana, ternyata amalan yang sederhana, membaca bismillah itu bisa menghadirkan rahmat Allah di dunia maupun menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka mari aktivitas kita selalu dimulai dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitasnya, sesederhana apapun aktivitasnya, kalau kita memulainya dengan bismillah, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Dan ini bedanya antara pemburu berkah dengan pemburu materi. Kalau pemburu materi itu biasanya mereka akan melihat kepada kuantitas, jumlah, berapa banyak yang saya akan dapatkan, berapa banyak dari misalnya kalau saya melakukan ini berapa banyak pahala yang akan saya dapatkan. Itu pemburu materi secara kuantitas. Tetapi kalau pemburu berkah itu berapa kebaikan, berapa nilai manfaat dari aktivitas yang saya lakukan. Kalau saya melakukan ini akan manfaatnya apa? Jadi itu pemburu berkah dan pemburu materi memang berbeda. Ketika kita misalnya bekerja, kalau pemburu materi, berapa gaji setiap bulan yang akan saya dapatkan? Beda dengan pemburu berkah, berapa nanti kebaikan dari uang bulanan yang saya dapatkan? Manfaatnya yang akan kemudian bisa menjadi kebaikan dari uang bulanan yang akan saya dapatkan. Kan beda secara niat dan ini sudah berbeda. Nah makanya sekali lagi mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Jamaah rahmatullah, izin saya menyampaikan terkait dengan tafsir di ayat kelima surat Al-Fatihah. Mungkin pernah disampaikan oleh asatidz yang lain, tetapi mari kita lihat dari bisa jadi nanti kita akan mendapatkan sisi yang berbeda, ataupun kalau ternyata mendapatkan sisi yang sama, ya mudah-mudahan ini sebagai reminder buat kita, sebagai pengingat buat kita terkait dengan bagaimana kita memahami atau kemudian mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya sudah pernah disampaikan, ini pernah disampaikan, ya mudah-mudahan ini sebagai pengingat buat kita semuanya. Jemaah Allah, ketika kita ingin memahami sebuah ayat atau surat di dalam Al-Quran, maka yang perlu kita lakukan adalah kita memulainya dengan tamhid terlebih dahulu. Tamhid itu artinya pembuka, pengantar. Ya, pengantar terlebih dahulu untuk bisa masuk ke dalam ayat ataupun surat tersebut. Pengantar itu bisa dilakukan dengan misalnya ini nama suratnya apa, atau misalnya nama ayatnya ayat keberapa, kemudian kenapa dinamakan surat ini, kemudian jumlah suratnya berapa, kemudian ada peristiwa-peristiwa apa yang melatar belakangi turunnya surat ini atau ayat ini. Nah itu sebagai pengantar. Kenapa kemudian sebelum memulai ini kita masuk di pengantar? Karena ketika kita semakin jelas pengantarnya, maka akan semakin menimbulkan rasa penasaran kita untuk mendalami, mentadabburi sebuah surat atau ayat. Jadi kalau kita mau mentadabburi sebuah ayat, tidak hanya sekedar membaca terjemahannya saja, karena beda tadabbur dengan membaca terjemah, itu beda ya, sangat beda sekali pemaknaannya gitu. Kalau membaca terjemah kan hanya sekedar membaca saja, oh ini terjemahannya begini, tapi tadabbur itu lebih detail lagi. Contoh misalnya, ketika kita mentadabburi lafaz basmalah, maka kita akan memulai dari satu kata per kata. Ya, misalnya kata bismillah, bi-nya itu ternyata itu mengandung makna. Jadi kata bi saja dalam bahasa Arab itu mengandung makna. Dia tidak hanya sekedar bi yang dilekatkan pada nama Allah Ismullah, tetapi dia mengandung makna yang luar biasa. Kalau kita tadabburi, contoh maknanya, dia mengandung maknanya itu bisa saja mengandung makna 14 makna atau apa, asyara
Jadi ada 14 makna dari kata bi saja. Tetapi kalau kemudian kita bisa bahas satu persatu makna, itu kan luar biasa tentunya. Salah satu contoh misalnya, kata bi itu mengandung makna ilsam. Ilsam itu artinya lengkap. Jadi ketika kita memulai dengan bi, kemudian disambungkan dengan Bismillah, maka sesungguhnya kita sedang melekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pernah saya sampaikan sebenarnya. Jadi kita ingin meletakkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi ketika kita mengucapkan Bismillah, sesungguhnya kita ini semakin lekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita lekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh aktivitas kita itu akan dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang keluar dari mulut kita, ucapan kita maupun perbuatan kita sehari-hari itu semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sederhananya yang pernah saya sampaikan, contoh sederhana yang punya kelekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di dalam Al-Quran adalah Maryam. Maryam itu adalah putranya dari ibunya dari Isa alaihissalam. Isa ibnu Maryam. Isa anaknya Maryam. Nah, Maryam ini adalah anaknya keluarga Imran. Imran yang disebutkan di dalam Al-Quran dituliskan sebagai sebuah nama surat, Alu Imran, keluarga Imran. Nah, kenapa disebutkan Alu Imran atau Alu Ibrahim? Itu karena kalau Alu Imran itu artinya keluarga Imran ini memiliki keluarga yang saleh sampai keturunan-keturunannya. Dia tidak hanya keluarganya saja, tetapi keturunan-keturunannya. Bedanya Alu dengan Ahlun itu seperti ini. Jadi kalau Ahlun itu keluarga, Alu itu keluarga juga. Tetapi keluarga ketika memaknai makna alu itu berarti keluarga sampai keturunan-keturunannya itu orang soleh. Nah, makanya disebut di situ Alu Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Menikah kemudian punya anak namanya Maryam. Nah, ketika kemudian Maryam dia ingin dibesarkan, dididik oleh Imran dan Hannah yang sama-sama soleh, memiliki kesalehan, maka kemudian dididik oleh keluarganya untuk menjadi wanita salehah. Nah, pada proses pendidikannya itu dilibatkan Zakaria, Nabi Zakaria, karena Nabi Zakaria ini adalah nabi yang dia sudah usia sepuh, belum punya anak. Dilibatkan Zakaria. Zakaria ini adalah pamannya Maryam. Maka ketika kemudian Maryam dididik oleh Zakaria dan Imran yang keluarga saleh, dididik bagaimana caranya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian dibuatkanlah mihrab, tempat sholat sendiri, tempat ibadah sendiri buat Maryam. Satu-satunya wanita suci yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia adalah Maryam yang bisa melahirkan tanpa tersentuh laki-laki, bukan tanpa suami. Kalau tanpa suami banyak wanita yang dia bisa melahirkan tanpa suami, nah suaminya kabur misalnya. Ini tanpa tersentuh laki-laki. Jadi dia tidak sentuh laki-laki. Nah, Maryam karena dia tinggal di mihrab, kemudian kebutuhan sehari-harinya dia dicukupi oleh Zakaria dan keluarganya. Jadi setiap hari Nabi Zakaria datang ke mihrabnya Maryam untuk mengantarkan makanan. Tapi setelah beberapa hari mengirimkan makanan, Nabi Zakaria dikagetkan dengan sebuah kejadian apa? Datang ke mihrabnya Maryam, ternyata di sana sudah tersedia makanan. Bahkan makanan-makanan yang ada itu bukan makanan-makanan yang ada pada musimnya, misalnya buah yang bukan musimnya ternyata ada di mihrabnya Maryam. Itu sudah semuanya tersedia. Akhirnya karena Zakaria kemudian penasaran, dia datang kepada Maryam, bertanya kepada Maryam, "Anta lagi ada?" Dan mana ini Maryam? Lihat bagaimana Bismillah tadi yang saya sampaikan lekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Maryam itu lekat dengan Allah, maka jawabannya apa? Qalat huwa min indillah.
Kata Maryam, ini dari Allah. Jadi orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjawab apapun itu dari Allah. Bukan kemudian ini dari saya, dari siapa, ini dari Allah. Ini karena kelekatan yang terjadi antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Jadi maka yang dijawab adalah ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Maryam. Jadi luar biasanya karena kelekatan Maryam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memulai seluruh aktivitas itu karena Allah dengan bismillah, dengan nama Allah yang artinya tadi lekat, maka semakin lekat dirinya. Nah begitu pun ketika kita memulai aktivitas kita dengan bismillah, sesungguhnya tujuannya untuk semakin melekatkan diri kita dengan Allah. Makanya bismillah itu menjadi zikir, harus menjadi zikir sehari-hari. Bismillah, ngapain bismillah, mau apapun bismillah, itu menjadi zikir kita sehari-hari. Itu harus menjadi zikir. Kenapa? Karena ketika semakin hari kita dengan menggunakan bismillah itu menjadi zikir harian kita, maka semakin lekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun nanti yang keluar adalah kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan anak kita sekarang. Kalau kaget atau kalau keluar dari mulutnya adalah kata-kata binatang kadang. Bukan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keluar adalah nama-nama binatang yang dibuat. Padahal pertama yang viral ada anak yang mau diimunisasi, imunisasi mau disuntik oleh dokternya yang diucapkan astagfirullah, astagfirullah. Padahal cuma mau disuntik dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena mungkin dia sudah dibiasakan oleh orang tuanya untuk mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Mau bismillah, astagfirullah, subhanallah. Jadi ketika ada kondisi apapun yang keluar secara otomatis adalah kalimat thayyibah. Bismillah, bismillah. Jadi itu pembelajaran penting. Jadi semakin lekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keluar dari ucapan kita, dari perkataan kita, maupun dari amalan dan perbuatan kita, itu adalah Allah, Allah, Allah. Nah, jadi jamaah rahmatullah, itulah ketika kita bisa mentadabburi sebuah ayat. Ya, jadi ketika kita mentadabburi ayat atau surat di dalam Al-Quran, maka kita akan ketemu bahwa ternyata mentadabburi itu jauh lebih detail penjelasannya daripada kita hanya sekedar membaca terjemah saja. Kalau membaca terjemah saja yang bagi sebagian kita bisa, tetapi bagaimana kemudian kita bisa mentadabburi? Nah, izin kemudian hari ini kita tadabburi surat Al-Fatihah ayat kelima yang tadi saya sampaikan sebenarnya sudah mungkin pernah disampaikan oleh para asatidz yang lain. Jamaah rahimahullah, ayat kelima ini merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Dan kalau kita berbicara tentang asbabun nuzulnya, jadi di dalam Al-Quran itu tadi kita mulai dengan permulaan. Di dalam Al-Quran itu tidak semua surah itu harus ada asbabun nuzulnya. Tidak semua surah, tidak semua ayat itu harus ada asbabun nuzulnya. Kenapa? Karena bisa jadi ayat itu atau surat itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikerjakan secara langsung. Ketika misalnya perintah Allah tentang sholat, aqimis sholat misalnya, itu tidak ada asbab nuzulnya, tetapi perintah Allah yang harus dikerjakan secara langsung. Jadi tidak ada asbab nuzulnya. Atau bisa jadi misalnya tidak ada asbab nuzulnya karena dia merupakan bacaan-bacaan yang dipraktekkan untuk mengiringi perintah tersebut. Atau mungkin bisa jadi karena ada asbab nuzulnya karena ketika misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau ada kasus-kasus yang kemudian dia untuk menyelesaikannya harus dengan ayat tersebut, baru kemudian ada asbab nuzulnya. Nah, Al-Fatihah ini termasuk dengan surat yang tidak ada asbab nuzulnya karena dia merupakan bacaan yang disertakan ketika ada perintah. Ya, jadi bacaan-bacaan yang kemudian dipraktekkan karena ada perintah. Perintahnya perintah apa? Perintah sholat.
Jadi perintah sholat itu dihadirkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang hijrah ke Yatsrib. Ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun. Ketika 40 tahun, kemudian di usia 12 tahun setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan hijrah ke Madinah. Di usia Rasul ke-52 turunlah kemudian perintah sholat. Perintah sholat diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika perintah sholat itu diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian disertai bacaan-bacaan, disertakan di situ bacaan-bacaan yang harus dipraktekkan dalam perintah tersebut. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Rasul sholat gitu, mendirikanlah sholat. Tetapi kemudian juga dibarengi dengan bacaan yang harus dibaca, yaitu tadi surat Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai terakhir walad-dhalin. Nah, itu turun surat Al-Fatihah untuk menyertai perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perintah sholat. Nah, ketika kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, kemudian bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun kota Madinah, maka kemudian kenapa akhirnya muncul kalimat Bismillah di awal surat Al-Fatihah? Nah, maka kemudian di situ kita lihat bagaimana penafsiran dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini hadirnya yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya masuk bagaimana penafsirannya Ibnu Abbas terkait dengan kalimat Bismillah di dalam surat Al-Fatihah, yang menarik adalah terkait dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, jadi kalau kita menemukan kata Ibnu Abbas, Ibnu Umar, itu artinya bahwa dia anaknya Abbas. Berarti kan anaknya Abbas ini yang meriwayatkan bukan ayahnya, tetapi anaknya Abbas yang bernama Abdullah Ibnu Abbas. Ibnu Umar namanya juga Abdullah Ibnu Umar. Jadi kalau Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu siapa itu biasa, bukan biasanya anaknya pasti namanya Abdullah. Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu, ini pasti namanya Abdullah. Nah, kenapa kemudian disebutkan hanya Ibnu Abbas saja atau Ibnu Umar saja? Ini merupakan penghargaan terhadap ayahnya. Penghargaan terhadap ayahnya. Kenapa penghargaan terhadap ayahnya? Karena proses kemudian Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas ini menjadi seorang mufassir itu karena ada peran ayahnya di situ. Nah, ini luar biasa penghargaan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun para nabi agung yang ketika menyepakati itu, mereka memberikan penghargaan kepada ayahnya. Contoh Abdullah Ibnu Abbas ini lahir dari seorang ayah bernama Abbas. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas ini usianya masih 3 tahun. Dia anaknya dari paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abbas ini adalah pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia seorang pengusaha, pedagang sukses, tetapi terlilit dengan riba. Nah, ketika kemudian datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Muhammad, tinggalkan riba. Ketika dia meninggalkan riba, usahanya sukses, semakin sukses, keuntungannya berlipat-lipat ganda. Ketika meninggalkan riba, karena itu isyarat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kemudian jadi pedagang sukses, pengusaha sukses, tapi dia tidak meninggalkan untuk belajar agama. Walaupun dia seorang pengusaha sukses, dia pedagang yang sukses, dia tidak pernah meninggalkan untuk belajar agama. Buktinya Abbas ini, ayahnya Abdullah ini, Abbas ini bisa menghafalkan 200 hadis. Dalam sebuah riwayat disebutkan Abbas ini, ayahnya Abdullah, dia bisa menghafalkan 200 hadis. Pengusaha sibuk, yang kemudian dia juga pedagang, dia aktivitasnya sibuk kemana-mana, tetapi bisa menghafalkan 200 hadis. Ya, bayangkan. Nah, kita pedagang juga enggak, pengusaha juga enggak, dekat dengan keluarga Nabi juga bukan. Berapa hadis yang sudah kita hafalkan? Berapa kajian agama yang
itu sudah kemudian kita ikuti. Nah, lihatlah Ibnu Abbas itu seorang pengusaha. Nah tapi ini yang luar biasanya dari seorang Abbas, dari ayahnya Abdullah. Ketika dia merasa bahwa dia punya kesibukan yang luar biasa, tapi bisa menyempatkan untuk bisa menghafal hadis 200, dia memikirkan bagaimana investasi saya ke depan. Dan investasinya bukan hanya harta. Kalau harta dia sudah punya karena dia seorang pengusaha sukses, tetapi investasinya adalah anaknya. Maka dia petakan bagaimana anak-anak saya itu menjadi mereka ahli-ahli di dalam agamanya. Maka anaknya yang bernama Abdullah itu didatangkan kepada Rasulullah SAW, dititipkan kepada Rasulullah SAW. Jadi setiap dia mau berangkat kerja, dititipkan ini Muhammad, saya titipkan anak buah. Diikutkan dan setiap apapun ada kajian Nabi Muhammad diikutkan anak. Jadi dititipkan kepada Nabi Muhammad di usia 3 tahun. Nah, usia 3 tahun ketika Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas itu wafat di usia jadi Rasulullah wafat usianya Abdullah itu 13 tahun. Di usia 13 tahun, ayahnya Abbas bisa menghafalkan 200 hadis. Abdullah bin Abbas anaknya bisa menghafalkan 2.800 hadis. Usia 13 tahun. Jadi investasinya luar biasa gitu. Karena ini kesibukannya diinvestasikan anak ini menjadi seorang ahli hadis, bahkan fasir ya. Dia seorang juga fasir. Maka sebagai penghargaan terhadap Ibnu Abbas yang dia bisa menginvestasikan kepada Abbas itu menginvestasikan anaknya menjadi ahli hadis, maka kemudian ditulislah Ibnu Abbas sebagai penghargaan kepada beliau. Dan jadi ketika dibaca Ali bin Abbasin dari Ibnu Abbas, ingat dari ayahnya Abbas, ikut sampaikan ayahnya. Jadi setiap dibaca hadis itu, dibaca tafsir itu oleh seluruh kaum muslimin di dunia, maka pahalanya tidak hanya didapatkan oleh Abdullah sebagai anaknya, tetapi pahalanya juga didapatkan oleh ayahnya. Luar biasa. Jadi ayahnya dapat dari setiap pahala yang dibaca dari 2.800 hadis yang dihafalkan, kemudian diriwayatkan oleh Abdullah kepada kaum muslimin pada saat itu, ayahnya mendapatkan bagian dari itu. Jariah yang luar biasa, investasi yang luar biasa. Itu yang kenapa kemudian disebutkan di dalam ini tidak diambil dari Ibnu Abbas dari Umar sebagai penghargaan terhadap orang tuanya yang menjadikan anak-anaknya menjadi saleh. Nah, ini dalam sebuah tafsiran Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, surat Al-Fatihah itu kan dimulainya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, karena kemudian Ibnu Abbas ini sudah Abdullah ini sudah biasa bersama dengan Rasulullah, berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasul membaca sebuah surat, maka ditanyakanlah oleh Abdullah itu, ya Rasul, ya Muhammad, kata Abdullah, ya Muhammad, ya Rasul, kalau kenapa tidak ada di dalam setiap surat di dalam Al-Quran itu ada pembatasnya yang bisa memperjelas bahwa surat ini berbeda dengan surat ini, ada pembatasnya. Maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebagai perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Bismillah itu sebagai pembuka di setiap surat. Usulan dari Abdullah bin Abbas diterima oleh Rasulullah SAW, disampaikan kepada Allah, saat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya kemudian muncul kalimat Bismillah di setiap awal surat. Itu seorang apa? Padahal usianya masih anak-anak, bahkan usia remaja juga masih belum. Tapi dia memberikan usul yang luar biasa. Nah, ketika kemudian disampaikan itu, akhirnya kemudian hadirlah surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah dan yang lain-lainnya dengan Bismillahirrahmanirrahim di awal. Maka surat Al-Fatihah itu
tidak ada sebab nuzulnya. Dia dimulainya dengan alhamdulillahirabbil alamin di awal, kemudian diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian setelah itu hijrah ke Madinah bersama di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, turun kemudian dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim di awal sebagai pembuka dari setiap surat di dalam Al-Qur'an. Itu sebagai tartib, sebagai pengantar, sebagai pembuka. Jadi ketika kita membaca, oh iya pengantarnya seperti ini, maka kita akan semakin masuk ke dalamnya. Seperti apa sih surat Al-Fatihah itu? Nah, kemudian kita akan semakin baca, mendalami, mentadabburinya. Nah, termasuk di ayat yang keempat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, di ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jamaah rahimakumullah, ini menarik ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Ada dua aktivitas di dalam ayat ini, yaitu aktivitas ibadah dan aktivitas isti'anah. Kalau kita baca secara tafsir, secara umum, intinya bahwa ketika kita mau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan adalah ta'bud terlebih dahulu. Itu penafsiran secara umum. Jadi Allah meletakkan kata na'budu terlebih dahulu di awal sebelum kata nasta'in. Artinya apa? Bahwa ketika mau meminta pertolongan kepada Allah, yang harus dilakukan adalah ibadah dulu. Na'budu dulu, kami beribadah, kami menyembah Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu daripada kemudian kita meminta pertolongan. Jangan minta tolong dulu baru ibadah. Yang dibalik, yaitu penafsiran secara umum. Kita minta tolong, ya Allah tolong berikan rezeki kepada saya sebanyak-banyaknya, tapi ibadah tidak kita lakukan. Yang tidak akan dapat kita pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak pernah kemudian sholat. Kita juga tidak pernah baca Quran, tidak pernah melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ya mana mungkin kemudian pertolongan Allah akan datang kepada kita. Nah, makanya secara penafsiran secara umum, ibadahlah dulu kerjakan, baru nanti nasta'in kita kemudian meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penafsiran secara umum. Tapi mari kita lihat bagaimana kemudian luar biasanya ketika Allah meletakkan kata iyyaka di depan, sampai kemudian kita lihat dari ilmu nahwu dan ilmu balaghah. Ya, iyyaka. Jadi Allah tidak sekedar kemudian meletakkan kata iyyaka di depan, kemudian kenapa na'budunya setelah iyyaka, kemudian iyyaka nasta'innya setelah iyyaka. Itu ada maknanya. Tidak hanya sekedar Allah meletakkan begitu saja. Ya, jadi ada makna yang kemudian Allah ingin kita gali. Secara ilmu nahwu, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu secara ilmu nahwu. Ini ada dhamir muqaddam. Ada kata ganti yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya kata ganti itu letaknya objek itu letaknya di belakang. Saya makan nasi. Nasi itu kan objek, dia selalu letaknya di belakang. Saya minum air. Air itu objek, dia letaknya di belakang. Saya berbicara denganmu itu adalah objek dan letaknya di belakang. Tetapi di ayat ini Allah meletakkan objeknya di depan. Iyyaka na'budu. Iyyaka itu kepada Allah. Kami menyembah. Kami melakukan ibadah kepada harusnya begitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala meletakkannya di depan. Iyyaka na'budu. Menurut para ilmu nahwu, sebenarnya para ulama ilmu nahwu, sebenarnya secara pemahaman ini tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya dengan misalnya na'budu iyyaka atau iyyaka na'budu. Ya, tidak ada bedanya. Na'budunya di depan, kemudian iyyakanya di belakang, ataupun iyyakanya di belakang, di depan, na'budunya di belakang, ini tidak ada perbedaan.
Menurut para ulama yang menakluki berbeda. Kenapa? Karena sama-sama kata gantinya adalah dia yang sedang berhadapan dengan kita. Ya, dengan berhadapan domirnya itu sedang berhadapan dengan kita. Artinya ketika kita kata domir, kata gantinya ini berhadapan dengan kita, domirnya langsung ada orang yang di hadapan kita, maka maknanya adalah sesungguhnya kita sedang berbicara langsung dengan orangnya. Nah, objek yang di sini adalah Allah. Artinya kita sebenarnya sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang berbicara langsung, berdialog, sedang berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di kalimat ini. Iyyaka na'budu atau na'budu iyyaka. Kami menyembah kepadamu ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara dengan orang yang ada di hadapan kita ataupun orang yang tidak ada di hadapan kita, itu pasti berbeda. Secara bahasa tubuh berbeda, secara ucapan juga berbeda. Ya. Kalau kita sedang berbicara dengan orang, kemudian orangnya tidak ada, dengan tidak ada di hadapan kita, pasti kita akan menyampaikan ya, dia orangnya baik, dia orangnya jujur, dia orangnya dermawan. Itu kan bahasa yang disampaikan itu sederhana saja. Tetapi ketika ada orang yang di hadapan kita, kita akan berbeda secara gestur tubuh, kemudian secara bahasa yang dikeluarkan. Ya, kamu itu orang yang baik, jujur, dermawan, kan beda. Nah, begitu pun ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan kita, maka sesungguhnya kita sedang berbicara dengan Allah dengan bahasa kita. Jadi kita sedang berbicara langsung dengan Allah gitu ketika mengucapkan iyyaka na'budu ataupun na'budu iyyaka. Intinya itu, para ulama menyampaikannya begini. Intinya adalah kita sedang berbicara dengan Allah langsung gitu. Na'budu iyyaka, iyyaka na'budu gitu. Kita beribadah kepada Allah. Makanya ketika kita sholat, rasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada di hadapan kita. Allahu Akbar. Ya Allah, ketika Allah Maha Besar, rasakan Allah memang benar-benar besar di hadapan kita. Dan kita sedang berbicara dengan Allah. Ini adalah momen kita untuk bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena bahasanya langsung. Kita sedang berbincang-bincang, berdiskusi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'budu iyyaka, iyyaka na'budu ya Allah. Kami menyembah, kami beribadah kepadamu. Jadi luar biasa gitu ketika kita melaksanakan ibadah sholat ini. Memang luar biasa akhirnya. Dan inilah yang kemudian puncak tertinggi dari ibadah yang disebut dengan ihsan. Kenapa? Karena dalam ihsan itu artinya anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak melihatlah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Nah, itu puncak ibadah tinggi ihsan, dan ini sulit untuk didapatkan. Bukan tidak bisa, tidak sulit untuk didapatkan. Kecuali bagi orang-orang yang mampu mendapatkannya itu dengan yang luar biasa. Makanya ketika kita mau sholat dan Allah, rasakan bahwa memang kita sedang akan berbicara dengan Allah. Kita akan mengadukan apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kata ulama yang berlaku itu ya kan disebutkan kita sedang berbicara dengan orang yang langsung. Nah, domirnya yang langsung itu di sini adalah Allah. Maka rasakan bahwa kita akan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalaupun kita yang ternyata kita tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin saja bahwa Allah mengawasi kita dalam setiap aktivitas kita, termasuk dalam sholat kita. Ya. Maka kalau sholatnya sudah benar, sudah selesai sholat, dia tidak mungkin orang yang sudah benar-benar sholat, misalnya kemudian pulang dari masjid, ketukar sendalnya, tidak mungkin. Ya. Nah, kita pulang dari masjid karena subuh gelap, gitu. Pulang dari masjid pakai sendal, pulang rumah sendalnya jadi bagus. Ya. Itu tidak mungkin kalau orang yang sholatnya kan bercakap-cakap dengan Allah benar.
berbicara dengan Allah, berdialog dengan Allah itu benar. Kenapa? Karena tadi yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat ibadah kita. Sehingga ketika yakin dengan Allah melihat ibadah kita, pengawasan Allah itu akan terus-menerus. Ketika keluar dari masjid, kalau kita ternyata pakai sandalnya salah, akan ditegur sama Allah. Jangan ikut sendal orang. Gimana cara negurnya? Bisa jadi dengan memberikan tanda, oh ternyata pas masuk sendalnya kok nggak nyaman buat saya, kesempitan atau kegedean. Itu akan ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bercakap-cakap dengan Allah. Iya karena aku buat dia karena sah. Menurut para ilmuwan. Dan sekarang kemudian kita lihat dari sisi balaghah. Nah, dari sisi balaghah itu disebut ilmu balaghah. Di situ ada ilmu ma'ani, ada al-bayan dan lain-lainnya. Nah kata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata yang disebutkan di dalam ilmu balaghah disebutkan iyyaka. Iyyaka itu mengandung makna dia takdim wa takhir. Dia memiliki makna ikhtisas. Memiliki makna ikhtisas dalam ilmu balaghah. Iyyaka ketika kemudian didahulukan, dia memiliki makna ikhtisas. Apa ikhtisas? Ikhtisas itu artinya pengkhususan dari kata khas. Beda antara khas dan ikhtisas. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau ada sebuah kata yang ditambahkan ada penambahan huruf, itu dia akan memiliki arti yang berbeda. Misalnya ghafara artinya mengampuni atau memohon ampun. Nah, ketika ditambahkan alif sin ta itu artinya istighfar, berusaha dengan sekuat tenaga untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama ketika khas, kata khas artinya khusus. Ketika ikhtisas itu ikhtisas tambahan ada alif dan ta di situ. Nah, tambahan ini menjadikan maknanya berubah. Berubah apa? Berubah untuk menjadikan sesuatu menjadi khusus buat kita. Nah, ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, menurut ilmu balaghah sesungguhnya kita sedang menjadikan Allah Subhanahu wa taala khusus untuk kita. Ya. Jadi kita sedang menjadikan Allah Subhanahu wa taala khusus untuk kita. Makanya disebut dengan ikhtisas, berusaha menjadikan Allah Subhanahu wa taala khusus untuk kita di dalam ibadah ini. Maka ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, kita sedang berusaha mengkhususkan Rabb Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kita. Jadi jangan kemudian memikirkan yang lain. Jangan kemudian ketika kita sholat memikirkan yang lain-lain. Kenapa? Karena kita sedang berusaha mengkhususkan Allah di dalam ibadah kita, mengkhususkan Rabb di dalam ibadah kita. Jika kita mulai Allah Akbar, kita jangan mikirin yang lain. Kenapa? Karena kalau kita mikirin yang lain, ya itu sudah terpecah kemana-mana. Jadi Allah juga kemudian akhirnya tidak memikirkan kita. Hati-hati ya hadirin jamaah rahimahumullah. Ketika kita sholat, jangan dipikirkan bahwa setiap sholat kita melaksanakan sholat, kemudian kita terbebas dari setan. Tidak. Karena sesungguhnya setan itu akan hadir dimanapun. Setiap orang melakukan ibadah itu pasti setan akan hadir. Nah, bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa ada setan yang memang datang dihadirkan, dia akan hadir di setiap orang mengucapkan takbiratul ihram. Makanya jadi setan itu kalau azan berkumandang dia akan berlarian, tapi ketika azan berhenti dia akan balik. Nah, ketika iqamah berkumandang dia lari lagi, tapi ketika iqamah sudah berhenti dia akan balik lagi. Nah, ketika takbiratul ihram Allahu Akbar itu setan akan datang lagi, balik lagi menggoda kita. Nah, makanya kemudian ada satu setan yang memang tugasnya untuk itu. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, ada setan yang memang tugasnya untuk itu. Tugasnya untuk hatta la yakunu musalli karena akan musalli. Sampai kemudian seorang yang sholat itu, orang yang sedang sholat, dia tidak ingat berapa rakaat dia sedang sholat. Itu tugasnya setan. Ada setan yang memang ditugaskan untuk itu. Atau la yakunu
shallun. Jadi ketika ingat sholat, makanya ketika Allah Akbar biasanya ingatkan, datanglah kemudian ukur kada wa kada. Jadi setan itu akan mengingatkan, ingat ini, ingat itu. Jadi ketika kita sholat Allahu Akbar, ini kita langsung, oh iya tadi lupa naruh uang di dompet. Oh iya, kita lupa naruh uang di kantor, nanti ketahuan sama istri lagi. Itu tugasnya setan yang mengingatkan ini dan itu. Gitu. Karena pada tugasnya kita ukur kata wa kata hatta la yashkurul musalli kafratan bisalli. Sampai kemudian orang yang salat itu dia tidak ingat berapa rakaat dia salat. Nah, jadi itu caranya. Jadi ketika kita salat, ini sudah tidak ada lagi kemudian apapun urusannya tinggalkan. Kenapa? Karena kita sedang berusaha untuk mengkhususkan Allah Subhanahu wa taala, mengkhususkan roh di dalam ibadah kita. Jadi semuanya tinggalkan dulu. Urusan ini tinggalkan, urusan kantor tinggalkan. Nanti selesai dari sholat, baru kemudian kita memikirkan lagi. Jangan bawa keluarga ke dalam sholat, jangan bawa ke dalam misalnya urusan pekerjaan ke dalam sholat. Akhirnya yang ada terngiang-ngiang di dalam sholat, sehingga kemudian proses untuk mengkhususkan roh di dalam ibadah ini tidak terdapat. Nah, makanya kenapa kemudian dalam ilmu balaghah iyyaka itu memiliki makna sebagai pengkhususan terhadap sesuatu, berusaha untuk mengkhususkan segala sesuatu di dalam ibadah. Nah, hari ini jamaah rahimahumullah, itulah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, maka ketika kemudian kita sudah ibadahnya pengkhususan kepada Allah na'budu, kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian diakhirnya dengan iyyaka nasta'in, mengkhususkan meminta pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mengkhususkan meminta pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Jadi disebut dengan isti'anah. Nah, dalam masalah isti'anah yasta'inu, berusaha untuk meminta pertolongan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata iyyaka, khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita lakukan di setiap sholat kita. 17 kali kita ucapkan dalam sholat. Sholat wajib, belum sholat sunnah. Jadi artinya kalau 17 kali setiap hari kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita beribadah khusus kepada Allah, kita meminta pertolongan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian itu tidak melekat kepada diri kita, berarti harus kita evaluasi, ada yang salah. Jadi kalau kemudian kita masih minta pertolongan kepada hal-hal yang lain, minta pertolongan kepada makhluk gaib, minta pertolongan kepada mbah dukun, berarti kita harus evaluasi. Minta tolong kepada orang pintar yang sejatinya dia juga tidak pintar. Ya. Kalau dia pintar, dia pasti bisa sudah mengkayakan dirinya sendiri. Nah, kita datang ke orang pintar, minta pertolongan. Padahal jelas-jelas setiap hari kita dalam sholat iyyaka nasta'in, kita berusaha mengkhususkan meminta pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kemudian kita minta pertolongan kepada yang lain, ya berarti harus kita evaluasi. Ya, isti'anah di dalam Islam itu ada jenisnya dan itu diperbolehkan gitu, misalnya isti'anah. Yang paling diperbolehkan itu adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada isti'anah meminta pertolongan kepada makhluk, tetapi ini isti'anah kepada makhluk itu bukan bergantung kepada makhluk, tetapi dia meminta pertolongan dalam kebaikan dan takwa dan ketaatan. Yang disebutkan dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Jadi ini dibolehkan meminta pertolongan dalam kebaikan dan takwa. Atau kita juga meminta pertolongan kepada Allah dengan amal saleh kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar itu adalah amal saleh, salat juga amal saleh, dan kita dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan amal saleh kita. Jadi kalau kita punya amal saleh, kemudian amal saleh itu sudah rutin kita lakukan, setiap hari kita lakukan, kita boleh meminta, ya Allah, mudah-mudahan dengan sabar ini, dengan salat ini, mudah-mudahan Engkau akan mudahkan segala urusanku. Itu boleh dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
tetapi tetap meminta tujuan akhirnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan ibadah itu dikhususkan kepada Allah, tujuan meminta pertolongan juga dikhususkan kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah beribadah khusus memang kepada Allah dan meminta pertolongan juga khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini sesuatu yang saling berkaitan, yakin ibadahnya khusus kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan mengkhususkan kita di dalam aktivitasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya sudah mengkhususkan dirinya untuk dalam ibadah dan pertolongan, Allah akan mengkhususkan juga hambanya di dalam aktivitas Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian merasa sulit dalam kehidupan, merasa yang hidup saya tidak bahagia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu rumusnya sederhana, rumusnya gampang, tinggal beribadah khusus kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan ini sudah kita lakukan dalam ucapan kita setiap hari, ikrar kita setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah kita lakukan dengan pemahaman yang luar biasa, pemahaman yang mendalam, seluruh aktivitas kita, seluruh urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa mentadabburi ini, sehingga dari pemahaman ini lahir kemudian praktek amal yang luar biasa yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tadi dari praktek amal yang kita lakukan akan membuka pintu-pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata itu datangnya dari pribadi saya, dan mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat, reminder buat saya pribadi, dan mudah-mudahan ini juga pengingat untuk kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah ahsanal jazaa atas pencerahan yang berkembang hari ini. Kesimpulannya yang pertama adalah semoga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur dalam segala sesuatu apapun. Yang kedua adalah semoga kita menjadi hamba yang tidak mudah mengeluh. Dan yang ketiga adalah pentingnya mengawali segala apapun dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada beberapa bahkan para alim ulama yang warok, ketika kita melakukan segala apapun tidak didahului dengan Bismillah, maka perbuatan itu akan menjadi haram. Dan yang pastinya adalah ketika tidak mengucapkan dengan Bismillah dalam melakukan segala sesuatu, maka keberkahan itu akan putus. Dan yang keempat adalah bahwa pentingnya adalah kita beribadah hanya kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Karena tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri pengajian kita dengan mengucapkan hamdalah dan doa kepada Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah baru. Keren. Nembe pesen nih. Pesen malah nih jelek.